Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota 1 Atik Sofia NIM 476, 2 Evi Eriana Ulfa dengan NIM 485, 3 Putri Aliana Bila dengan NIM 498, 4 Putri Awalun Nikmah dengan NIM 499, dan 5 Taskia Aulia dengan NIM 492. Materi yang akan kami sampaikan kali ini adalah penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Sebelum kita menuju ke materi, saya akan menjelaskan definisi informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan total biaya. Jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva, maka informasi ini disebut dengan aktiva penuh atau full asset. Jika informasi akuntansi penuh berupa seluruh sumber yang dikorbankan untuk suatu objek informasi, maka informasi ini disebut dengan biaya penuh atau full cost. Jika informasi akuntansi penuh berupa pendapatan, maka informasi ini disebut dengan pendapatan penuh atau full revenues. Keputusan penentuan harga jual. Umumnya, harga jual produk dan jasa ditentukan oleh perimbangan permintaan dan penawaran di pasar, sehingga biaya bukan merupakan penentuan harga jual, karena permintaan pelanggan atas produk dan jasa tidak mudah ditentukan oleh manajer penentu harga jual. Maka, dalam penentuan harga jual, manajer tersebut akan menghadapi banyak ketidakpastian, selera pelanggan, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan harga jual yang ditentukan oleh pesaing merupakan contoh faktor-faktor yang sulit diramalkan, yang mempengaruhi pembentukan harga jual produk atau jasa di pasar. Satu-satunya faktor yang memiliki kepastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya. Biaya memberikan informasi atas bawah suatu harga jual harus ditentukan. Di bawah biaya penuh produk atau jasa, harga jual akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian yang ditimbulkan akibat harga jual di bawah biaya produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan perusahaan berhenti sebagai going concern atau akan mengganggu pertumbuhan perusahaan. Manfaat informasi biaya penuh dalam keputusan penentuan harga. Biaya penuh memiliki arti total pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa, sehingga semua pengorbanan wajib ditutup oleh pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa tersebut. Informasi biaya penuh memberikan manfaat berikut ini bagi manajer sebagai penentu harga jual dalam pengambilan keputusan penentuan harga jual. Yang pertama, biaya penuh merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan penentuan harga jual, manajer penentu harga jual ini akan menghadapi berbagai faktor yang mengandung banyak ketidakpastian. Satu-satunya informasi yang memberikan kepastian yang relatif tinggi yang ada di tangan manajer penentuan harga jual adalah biaya. Dengan informasi biaya penuh, suatu produk atau jasa yang ada di tangan manajer penentu harga jual memiliki dasar untuk menentukan kebijakan penentuan harga jual dengan aman. Yang kedua, biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. Untuk menghindari kerugian, salah satu cara adalah dengan berusaha memperoleh pendapatan yang dapat menutup biaya penuh. Dengan demikian, hal ini merupakan tanggung jawab manajer penentu harga jual untuk menetapkan harga jual suatu produk, barang, atau jasa yang dapat memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. 3. Biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu harga jual melongok struktur biaya perusahaan pesaing. Dengan informasi biaya penuh yang berada di tangannya, manajer penentu harga jual akan mampu memahami atau paling tidak menduga tindakan yang dilakukan perusahaan pesaingnya.
Manakala perusahaan pesaing melakukan perubahan harga jual, manajer penentu harga jual perlu memahami struktur biaya yang membentuk kos produk atau jasa yang dipasarkan, karena berdasar informasi ini ia akan memiliki data pembanding struktur biaya produk saingannya. Sehingga berdasarkan informasi biaya tersebut, ia akan mampu memperkirakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. 4. Biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan memasuki pasar. Untuk memasuki pasar tertentu, faktor yang harus dipertimbangkan adalah apakah biaya penuh produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan memungkinkan perusahaan memasuki pasar tersebut dengan harga jual yang telah terbentuk. Karena pada umumnya, harga jual sudah terbentuk di pasar karena perimbangan permintaan dan penawaran. Metode penentuan harga jual. Dalam keadaan normal, harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Berikut akan diuraikan 4 metode penentuan harga jual, diantaranya adalah penentuan harga jual dalam keadaan normal, penentuan harga jual dalam cost type contract, penentuan harga jual khusus, dan penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam keempat metode penentuan harga jual tersebut, biaya merupakan titik tolak untuk perumusan kebijakan harga jual. Metode penentuan harga jual. Dalam keadaan normal, manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya penuh masa yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual produk atau jasa. Metode harga normal seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase markup atau tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung dengan formula tertentu. Harga jual produk atau jasa keadaan normal ditentukan dengan formula sebagai berikut. Dengan rumus, harga jual sama dengan taksiran biaya penuh plus laba yang diharapkan. Diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Harga jual berdasarkan cost plus pricing dihitung dengan rumus seperti yang digunakan untuk menghitung harga jual dalam keadaan normal tersebut. Selanjutnya ada taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan dua pendekatan. Yang pertama, full costing. Dalam pendekatan full costing, taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentu harga jual terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya sebagai berikut. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau BOP, taksiran biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya taksiran, biaya komersial, dan yang terakhir ada juga taksiran biaya penuh. Pendekatan yang kedua adalah variable costing, di mana taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual. Di sini ada biaya variabel. Biaya variabel termasuk menyakup oleh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau BOP, taksiran total biaya produksi, biaya administrasi umum, biaya pemasaran variabel, taksiran total biaya variabel. Selain itu ada biaya tetap yang masuk dalam kategori biaya tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap, taksiran total biaya tetap, dan taksiran biaya penuh. Yang selanjutnya ada unsur kedua yang diperhitungkan adalah laba yang diharapkan dalam keadaan normal. Harga jual harus dapat menutupi biaya penuh dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam hal ini dapat diperhatikan adalah yang pertama adalah cost of capital, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu resiko bisnis. Semakin besar resiko bisnis yang dialami suatu perusahaan, maka semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital yang di dalamnya memperhitungkan laba yang diharapkan. Besarnya, yang ketiga ada besarnya capital employed.
Jumlah investasi yang ditanamkan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa merupakan faktor yang menentukan besarnya laba yang diharapkan yang diperbutuhkan dalam harga jual. Semakin besar investasi yang ditanamkan dalam memproduksi dan memasarkan produk dan jasa, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan jual. Dengan rumus harga jual per unit sama dengan biaya plus presentasi markup. Presentasi markup memiliki rumus diambil dari ekspektasi biaya ditambah biaya. Penentuan harga jual dalam cost type contracts atau cost type contract pricing. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya sesungguhnya, di mana yang dikeluarkan oleh produser ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya. Jika dalam keadaan normal, harga jual produk atau jasa akan dijual di masa yang akan datang, ditentukan dengan metode cost plus pricing berdasarkan taksiran biaya penuh sebagai dasar. Dalam cost type contracts, harga jual yang dibebankan kepada customer dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Penentuan harga jual pesanan khusus atau special order pricing. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Biasanya pelanggannya melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah biaya penuh, karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. Dalam mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Jika harga yang diminta oleh pesanan lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi data memasarkan pesanan tersebut, maka pesanan dapat dipertimbangkan untuk diterima. Biaya diferensial yang dipakai sebagai landasan penentuan harga pesanan khusus diperkirakan menyebabkan perubahan volume kegiatan melampaui kisar perubahan yang menjadikan biaya tetap bertambah. Selanjutnya, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, air, telepon dan telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Dalam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Contoh soal, misalnya untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3.200.000.000 untuk pembelian mesin dan equipment serta modal kerja. Taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100 juta kWh per tahun adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 4 miliar. Biaya tenaga kerja langsung 3 miliar, biaya overhead pabrik atau variabel dan tetap 8 miliar, jumlah taksiran biaya produksi sejumlah 15 miliar. Taksiran biaya non-produksi setahun terdiri dari biaya pemasaran sebesar 1.500.000.000, biaya administrasi dan umum 7 miliar, jumlah taksiran biaya non-produksi sebesar 2.200.000.000. Diketahui taksiran biaya penuh, biaya produksi 15 miliar, biaya non-produksi 2.200.000.000, dan taksiran aktiva penuh yang digunakan 3.200.000.000. Perhitungan markup.
Presentase markup dihitung dengan rumus menjumlahkan taksiran biaya administrasi dan umum dengan nilai 700 juta, taksiran biaya pemasaran dengan nilai 1.500.000.000 juta, dan laba yang diharapkan 25% dikali taksiran aktiva penuh yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual produk air sebesar 3.200.000.000 juta, maka hasilnya adalah 3 miliar. Lalu dibagi taksiran biaya produksi sebesar 15 miliar, maka hasil dari presentase markup dari biaya produksi adalah 20%. Perhitungan harga jual per KWH. Yang pertama, kita harus mencari taksiran biaya produksi dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Maka di sini jumlahnya adalah 15 miliar. Lalu dijumlahkan dengan markup 20% dari taksiran biaya produksi senilai 3 miliar, maka total harga jualnya adalah 18 miliar. Lalu dibagi dengan volume produk sebesar 100 juta, maka harga jual listrik per KWH adalah 180. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.